Assalamualaikum ya ahi ya ukhti. Assalamualaikum ya ahi ya ukhti. Adamma ilal ba'dat wala tansa imalu arribat. Idza kuntum ummat Muhammad ajibu sallama bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Lomba ISNU Competition tahun 2025, yang saya hormati Panitia Lomba ISNU Competition tahun 2025 beserta teman-teman sekalian dan penonton yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan Lomba Dai ISNU Competition tahun 2025 tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabiullah Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke kota Jambi, sampai sana langsung mancing ikan. Nama saya Tantri Nur Ayuni, salam kenal saya ucapkan. Sahabat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu tausiah dengan tema Islam sebagai sumber inspirasi dalam mencapai suatu kesuksesan. Sebagai seorang manusia, kita pasti selalu ingin mencapai suatu kesuksesan di dunia dan di akhirat. Tapi, terkadang kesuksesan itu didefinisikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian materi saja. Padahal dalam Islam tidak demikian. Dalam Islam, kesuksesan didefinisikan sebagai keberhasilan kita dalam mencapai semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagai seorang muslim dan muslimah, sepatutnya kita merasa bersyukur. Karena dalam Islam sendiri, kita sudah diberi tuntutan dan tuntunan untuk mencapai suatu kesuksesan yang hakiki, yaitu kesuksesan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirajan wa alaniyatan yarjuna tijaratan la tabur. Artinya, sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah yaitu Al-Quran dan mendirikan sholat dan selalu menginfakkan sebagian hartanya yang telah kami anugerahkan kepada mereka secara diam-diam ataupun secara terang-terangan, sesungguhnya mereka telah mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Quran Surat Al-Fatir ayat 29. Sahabat rahimakumullah, dalam ayat ini dijelaskan kunci kesuksesan yang pertama yaitu dengan cara membaca. Karena untuk mencapai suatu kesuksesan di dunia ataupun di akhirat itu pasti ada ilmunya. Dan untuk mendapatkan ilmunya kita harus banyak membaca. Tidak hanya membaca buku saja, kita juga diharuskan untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber ilmu. Al-Quran adalah lautan ilmu. Sahabat rahimakumullah, kunci kesuksesan yang kedua pada ayat ini yaitu dengan cara mendirikan sholat. Apabila pada poin sebelumnya kita diharuskan membaca itu bermaksud untuk meningkatkan kecerdasan intelektual kita, maka pada poin ini mendirikan sholat itu dimaksud untuk meningkatkan kualitas spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya kepadanya lah kita dapat bermohon
memohon diri, dan juga kita selalu berhusnuzon untuk mencapai suatu kesuksesan di dunia dan di akhirat. Sahabat rahimakumullah, kunci kesuksesan yang ketiga dalam ayat ini yaitu dengan cara berinfak. Kita diharuskan untuk peka dengan keadaan sosial kita. Apabila kita membantu orang lain dengan ikhlas, insya Allah, Allah juga akan selalu membantu kita apabila kita dalam keadaan sulit. Karena Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang damai. Dalam Islam, kita dapat mencapai suatu kesuksesan yang hakiki, yaitu kesuksesan di dunia dan di akhirat apabila kita mengikuti ajarannya. Islam adalah sumber inspirasi kita dalam mencapai suatu kesuksesan di dunia dan akhirat. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih terdapat kata-kata yang kurang tepat. Ambil yang baik dan buang yang buruk, karena yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang buruk datangnya dari diri saya sendiri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.